Vario letter BK. Oke. Mantap. Oke bosku, berjumpa lagi dengan saya tentunya ini Edi Skok, Malang, Jawa Timur. Nah kali ini adalah shock variasi Matic. Nah ini yang mana ini, kalau merek saya kurang paham ini karena sudah shock bekas atau enggak ada mereknya. Cuma ini, nah itu seal shocknya ini, nah seperti itu. Jadi kita tinggal buka, terus di situ ada pos atau bantalan shock. Nah sekarang kita langsung saja kita tarik masuknya keluar. Oke, ini kita keluarin. Nah wah ini bos, itu ini second lah, di situ ada lubang. Terus itu bos, nah di situ juga ada pentil. Ini pentil, itu pentil buat isi angin. Dan sekarang kita lepas bantalan shock. Terus itu ada karet. Karet itu yang di bawah bantalan shock itu buat pengganti peer klep. Itu sekarang ini bantalan shocknya kita lepas. Seal, untuk seal shock ini ukurannya itu sama dengan KTC Racing bos. Nah, itu hanya karet saja. Ukurannya itu untuk bagian dalam itu 14, terus untuk bagian luar itu biasanya itu 22 ya, ini karena ini yang saya pasang itu ini seal shock KTC Racing maupun Extreme atau yang sejenisnya. Sebelum kita isi oli, ini kita bersihkan dulu biar ntar isi olinya itu lebih nyaman dan lebih enakan. Jadi semoga aja ini bisa bermanfaat bos. Oke, sekarang setelah semua sudah bersih, sekarang kita tinggal pasang seal shock. Nah, untuk pemasangan seal shocknya itu sama dengan shock yang lainnya seperti KTC Racing yang saya maksud. Cuma ini kita harus benar-benar hati-hati karena seal shocknya itu hanya karet saja, nggak ada peer sama sekali. Nah seperti itu, kita harus benar-benar pelan-pelan kita masukin pas di presisi atau tempat seal shocknya ini bos. Oke, sambil menunggu, oh iya bos, jangan lupa ya dukung terus channel saya ini, Edi Skok. Ini channel baru, barangkali bos-bosku semua baru menemukan channel saya ini. Semoga video yang saya unggah itu bisa bermanfaat. Oke, ini kita apakan ini ya, harus kita pas-pasin dulu agar sealnya itu nggak lecet dan nggak miring, istilahnya seperti itu. Nah itu bos, sudah masuk dan sudah pas, jadi nggak boleh miring. Nah itu sekarang kita pasang oli. Ini oli saya pakai oli samping bos. Ini sabar saja. Oke, itu sekarang kita tinggal isi olinya. Ini biasanya itu saya berapa bos kalau oli samping? Kayaknya ini saya kurang paham kalau oli samping. Yang pasti saya untuk shock yang seperti ini biasanya panjangin memang pakai oli samping. Nah, itu kita isi dulu. Untuk pengisian oli itu saya nggak pernah takar, tapi yang pasti di situ kita ada caranya sendiri. Kenapa oli bisa pas ketika kita pasang? Caranya seperti biasa bos. Oli harus tetap ada di bawah bantalan shocknya, jangan sampai ada di atas bantalan shocknya olinya itu. Seperti itu, hanya itu saja triknya. Oke. Yang saya rasakan itu mungkin hanya berat dan entengnya ketika as ditarik keluar. Sekarang kita pasang seal shocknya ini, kita pasang langsung. Nah untuk itu di situ ada karet juga bagian luar. Nah itu buat supaya oli gak rembes dari pinggir bantalan shocknya. Kita pasang pelan-pelan.
jangan sampai frontal kalau pasang bos ya, kita ikutin alur agar bibir bagian seal bagian dalam itu nggak rusak. Oke. Dan ini nggak ada kancing bos, ini bantalan shocknya itu ntar langsung dikancing sama drat tutup. Kalau untuk monoshock KLX itu kan ada kancingnya, kalau ini nggak ada, cuma modelnya hampir sama. Kalau saya sendiri bilang itu ini bantalan shocknya itu hampir sama dengan KLX, monoshock KLX. Oke, waduh ini direk. Nah ini kita tinggal tekan, lalu kita pasang itu tutup bagian luar. Nah seperti itu bos, kita tinggal tutup bagian luarnya. Oh ya, sebelum ini kita tutup, ini kita kancing dengan tutup bagian luar ini. Ini ada apa itu ya, ini kita bersihkan aja dulu lah, karena tadi nah ini itu ada seal debu, sama seperti KTC Racing, dia ada seal shock juga ada, terus bagian atas itu ada seal debu. Nah ini bentuknya itu sama. Sekarang kita masukkan seal debunya, lalu kita pasang. Oke, ini kita tinggal ngedrat ini bos, karena kancing nggak ada, langsung dikancing sama tutupnya ini. Itu belum kita isi angin bos ya, itu angin belum kita isi, ini kita kerasin saja dulu. Oke, ini jangan sampai oplak tentunya, karena kalau ini oplak bantalan shock akan goyang, jadi takutnya itu rembes dari pinggir. Jadi ini kita kerasin lagi. Kalau oplak nggak ada apa ya itu ya, bisa rembes dari pinggir pokoknya bos. Oke, selesai, kita tinggal lap. Lalu sekarang bentar, kita tinggal isi angin. Ini angin belum saya isi bos, kita sekarang tinggal isi angin, karena di bagian bawah sini atau atas sini itu ada ventil, jadi enak isi anginnya itu enak, lebih mudah. Nah, oke, sekarang tinggal isi angin. Nah itu saya hanya pakai pompa. Ini kita isi anginnya dulu, kita tekan biar dia bisa kelihatan naik masuknya ketika angin masuk. Nah itu sudah tuh, wish, ada bekas-bekas oli muncrat bos, ini sampai ke muka saya ini, tapi saya biarin lah. Nah ini sekarang kita tes ribonnya dan hasilnya mantap ini bos. Kalau mau perbaiki shock seperti ini itu mudah, itu emang enak bos ya, terutama ke mekanik seperti kita, mekanik shock breaker itu lebih mudah dan nyaman. Nah, ini kita lihat ribonnya bagaimana hasilnya. Ini kita coba ini. Itu bos, wah mantap. Oke, ini boleh dibilang sudah selesai ini bos. Ini boleh dibilang sudah selesai dan semoga bisa bermanfaat. Tapi kalau bosku mau lihat pemasangannya ke motornya, ikutin terus atau jangan di skip video saya ini. Silakan ikutin biar lebih mudah dan dipahami. Sebenarnya ini sudah selesai, tapi ini video saya lanjut sampai pemasangan dan test drive ke motornya. Nah ini selesai. Mereknya sih saya nggak paham ini bos, ini merek shock apa, karena ini sudah nggak ada mereknya sama sekali. Ini coba kita tes ketika bir sudah dipasang. Nah itu untuk penyetelan antara kurang keras dan kurang lembut. Nah ini ada setelan bagian atas ini juga ada, tinggal puter aja. Bir semakin kerap dia akan semakin keras untuk shock.
seperti itu. Mulai Oke, kali sekarang kita dulinan. pasang shocknya ke motornya. Itu Seneng itu aku motor loh. saya sendiri. Iki terus. Senenge no boten boten. Oh iki nek benak dibrakno genti jerone iso ya. Kantos untuk. Hah, enggak genti. Kantos untuk gini. Baru kantos untuk. Mungkin langge kok sampai bengkong niku menawi sing anu niku nggih. Sing jenengan kenging foto. Napa seret iki? Tapi jenengan mboten napa-napa. Bojo kula, bojoku. Lho, mboten napa-napa, Mbak. Anake rada berat. Ten pundi niku? Ya undaan kok. Anu, kula iki seneng nonton YouTube niku. Sae. Nah, kula pelanggan kula nggih alhamdulillah tepi-tepi. Terus lek mboten kali anu ketinggalan zaman. Enggak ngeduk. Boten. Sing goncengan. Boten kan misalnya gedhok hari muter tok niku. Man niku. Ora kamle. Pundi kontake jenengan? Kene mlaku sih. Saya itu enak. Mantap. Niki kirang atos nggih. Puter niki saged didoaken. Niki diunggahaken malih mentos samenten nggih saged. Ngoten terus setelan niku wonten kali niki. Ya, ngoten tok pun. Oke bosku, semoga bermanfaat videonya dan semoga bisa menjadi inspirasi buat bos-bosku semua. Salam dari saya, Edi Skok, Malang, Jawa Timur. Bye.